Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Bunda, ada yang saya Meminta waktunya sebentar. Jadi materi modul 3.1 ini sekarang kita lagi bahas tentang dilema etika. Kalau dilema etika kan memang sering banget kita rasain ya di kegiatan sehari-hari, karena semua pilihan itu dua-duanya benar, walaupun ada sudut pandang lain yang mungkin agak kurang gitu. Menurut Bunda ini selama ini bagaimana Bunda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ada beberapa yang harus dilakukan utama. Yang pertama adalah memeriksa nilai-nilai, maksudnya berlawanan dengan moral-moral seperti itu. Lalu mengidentifikasi semua individu yang terlibat pada situasi saat itu. Dan yang ketiga, mengumpulkan informasi yang akurat dan relevan. Karena bagaimanapun kita harus punya praduga bersalah, lalu memastikan tindakan sesuai dengan norma-norma yang berlaku, mengevaluasi nilai-nilai yang sesuai dengan norma dan budaya kita. Jadi kita sebagai orang timur harus seperti apa budayanya, lalu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan moral, dan yang terakhir membuat keputusan dengan mempertimbangkan aspek moral dan apapun yang terlibat di dalamnya. Pasti mengambil keputusan itu sangat sulit, tapi harus mempertimbangkan baik buruknya, dan harus diambil yang lebih banyak baiknya daripada buruknya. Jadinya sebaiknya bagaimana nih Bunda dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, sedangkan kasus-kasus itu keduanya penting dan sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sambil terus memperhatikan kepentingan semua pihak. Seperti tadi saya bilang, harus memperhatikan semua kepentingannya, baik buruknya dipertimbangkan betul-betul. Jangan sampai kita mengambil keputusan ada salah satu pihak yang sangat-sangat dirugikan. Itu pun harus dipertimbangkan, dan kita tidak boleh mengecilkan yang cuma satu pandangan. Misalnya hanya sudut pandang si A yang kita lihat, tidak seperti itu. Dalam mengambil keputusan kita harus melihat sudut pandang beberapa orang. Makanya tadi di atas disebutkan kita harus mengidentifikasi semua individu yang terlibat dalam situasi tersebut. Terus langkah-langkahnya seperti apa nih Bun yang selama ini Bunda lakukan? Mengenali permasalahan yang terjadi dulu, lalu menghimpun informasi yang kita dapat, baik informasi yang terbaru maupun sebelumnya, kita kumpulkan semua datanya, lalu melakukan riset berdasarkan fakta-fakta yang sudah kita miliki, dan membuat keputusan yang tepat, akurat, cepat, serta menutup dengan evaluasi dan introspeksi untuk semuanya. Karena ini pilihan, harus semuanya kita introspeksi, kekurangannya, kelebihannya. Terus hal-hal seperti apa aja nih Bunda yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika yang Bunda alami? Semangat untuk saling menghargai, menghormati, dan saling menyayangi. Kita tidak lepas dari kita sebagai makhluk sosial, harus menghargai seperti itu, bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Jangan seperti contohnya orang tua, jangan mentang-mentang sudah menyekolahkan ke sekolah ya sudah lepas tangan, semua ada tanggung jawab gurunya. Tidak seperti itu, karena setiap anak pun berkembang. Begitupun di rumahnya, dan dia lebih banyak di rumahnya untuk interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi harus saling hormati, saling hargai, saling menjaga, dan saling tolong-menolong. Itu yang selama ini dilakukan. Terus hal-hal apa nih Bun yang menjadi tantangan dalam setiap pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini sangat berat sebetulnya. Apalagi saya seorang wanita yang lebih mengedepankan perasaan saya daripada pikiran saya. Kalau perempuan bagaimanapun perasaan yang dihubungkan. Saya khawatir, walaupun
secara fakta misalnya si A benar gitu, tapi pada saat kita harus menyampaikan kebenaran itu pasti akan ada pihak yang tersakiti. Itu kadang yang lebih berat, tapi sebagai pemimpin kita sebagai pemimpin harus tegas harus memutuskan yang benar A. Walaupun mungkin akan ada pihaknya yang tersakiti, karena tugas kita itu menjalankan peraturan yang berdasarkan moral dan etika yang berlaku. Jangan sampai nih karena rasa ketidakenakan kita hancur semuanya, karena itu akan merusak semuanya. Seperti tata belajar kita, tata budaya kita akan hancur semuanya. Apakah Bunda punya memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bunda juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk apa, prosedur seperti apa yang Bunda jalankan? Prinsipnya suatu masalah itu harus segera diselesaikan, harus direspon dan tepat waktu dan tepat pengambilan keputusannya. Intinya pada saat kita menghadapi masalah apapun jangan bikin berlarut-larut. Sama halnya kayak bom waktu yang ya sudahlah dibiarkan kan juga hilang. Yang ada itu akan penuh besar akhirnya meledak. Jangan sampai itu terjadi, dan saya selalu mengutamakan tabayun. Jadi tidak mendengar hanya dari satu saja, tapi biasanya saya akan dudukkan. Misalnya yang bermasalah itu kita dudukkan, kita cari jalan tengahnya sama-sama. Saya kumpulkan semua fakta-faktanya dan saya akan mengambil keputusan yang memang sebisa mungkin adil untuk semuanya. Kalau untuk ini Bunda, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bunda dalam tiap pengambilan keputusan? Saya sebagai kepala sekolah di sini pasti ada yang menaungi saya, yayasan yang menaungi saya secara hukum, dan ada juga guru-guru yang mendukung saya, serta ada komite juga yang tugasnya itu sebagai jembatan antara orang tua dengan sekolah. Orang-orang itu yang selalu memotivasi saya untuk terus belajar dan mengambil keputusan dengan baik. Terima kasih ya Bunda atas penjelasannya. Mohon maaf udah ganggu waktunya. Tidak apa-apa, selalu memuaskan. Assalamualaikum Pak Supri, mohon maaf Pak ganggu waktunya. Waalaikumsalam Ibu Dina. Ada apa ya Bu? Apakah ada yang bisa saya bantu? Begini Bapak, saya ada tugas wawancara kepala sekolah dari kegiatan CGP. Untuk itu saya minta waktunya ya Pak, sebentar. Iya Ibu Dina, silahkan. Selama ini, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujukan moral? Agar memudahkan dalam mengidentifikasi dan membuat keputusan dalam hal dilema etika, biasanya saya melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Menganalisis nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa saja yang terlibat, kemudian mengumpulkan informasi yang valid sekaligus fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Pengujian benar atau salah sesuai dengan buku panduan atau statuta dan tata tertib serta peraturan sekolah. Pengujian paradigma nilai-nilai kebenaran dan kepatuhan disesuaikan dengan kearifan lokal dan melakukan eksekusi dengan pengambilan keputusan. Selama ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan, nilai-nilai kebajikan? Dalam hal seperti ini, diperlukan keberanian untuk mengambil keputusan berdasarkan nilai kebajikan universal dengan tetap berpihak pada stakeholder, murid, dan orang tua murid, serta bersedia bertanggung jawab penuh atas konsekuensinya dengan mempertimbangkan mana yang resikonya paling ringan dan sedikit, serta nilai manfaatnya paling banyak. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga ya Pak. Langkah-langkah atau prosedur pengambilan keputusan seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi dan data secara valid, melakukan riset, mempertimbangkan fakta di lapangan, dan memutuskan secara tepat,
benar dan cepat, serta diakhiri dengan evaluasi dan refleksi. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Semangat saling memahami, menghormati, dan merangkul semuanya dengan mengembalikan pada kesadaran terdalam bahwa pendidikan adalah tugas bersama-sama untuk menjadikan generasi anak bangsa yang lebih baik. Selama ini, yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Perasaan tidak enak atau kekhawatiran mencederai perasaan pihak yang merasa dirugikan dengan keputusan tersebut. Baik Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Prinsipnya adalah antisipatif, cepat dan tepat, sehingga kapanpun masalah dilema etik itu muncul, prosedurnya adalah segera melakukan langkah-langkah seperti di atas sebagai ikhtiar untuk melokalisir agar masalah tersebut tidak mengganggu kondusivitas serta pembelajaran yang sedang berlangsung. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, Pak? Sekolah sebagai bagian dari organisasi profesional tentu saja memiliki struktur organisasi yang menjamin terselenggaranya proses pendidikan berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang mempermudah adalah kami punya teamwork yang solid dan handal, ditunjang dengan yayasan sebagai payung hukum dan fasilitator, serta komite sekolah yang merupakan media perwujudan aspirasi ortusis yang sangat peduli dan konsisten dalam membantu tugas-tugas kepala sekolah. Baik Bapak, terima kasih ya Pak atas waktunya. Terima kasih juga Bapak sudah menyempatkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Sehat selalu Bapak. Assalamualaikum.